Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Decan Gamelio Supriyadi dari kelas IT 4504, dan di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya pilih untuk tugas besar pendidikan agama Islam. Materi yang saya pilih yaitu sumber-sumber hukum Islam. Pertama, apa itu hukum dan apa itu sumber hukum Islam? Hukum yaitu menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya, sedangkan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman dalam syariat Islam. Selanjutnya, sumber hukum Islam dibagi menjadi 3, yaitu ada Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Selanjutnya, pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa yaitu bentuk jama dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qara'a, yaqra'u, atau Qur'anan, dan bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang bisa dibaca berulang-ulang. Lalu, sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukannya dalam sumber hukum Islam itu menjadi sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sedangkan fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Lalu selanjutnya, isi kandungan Al-Quran. Beberapa isi kandungan yang di dalam Al-Quran diantaranya adalah ada akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar ilmu, dan juga sejarah. Lanjut tentang Al-Hadis. Pengertian hadis secara bahasa yaitu adalah berasal dari kata al-khabar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan pengertian al-hadis menurut istilah atau secara terminologis adalah hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya, kedudukan dan fungsi al-hadis. Dalam sumber hukum Islam, al-hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Sedangkan fungsi dari al-hadis yaitu ada 3. Yang pertama ada bayan takriri, kedua ada bayan tafsir, dan yang terakhir ada bayan at-tashri. Selanjutnya, klasifikasi al-hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama ada sahih, hasan, qudsi, dan dhaif. Dan yang terakhir ada sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad menurut bahasa yaitu kata ijtihad berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, dan atau ijtahadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak bisa disebut suatu ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam merupakan yang ketiga. Sedangkan fungsi ijtihad yaitu adalah menetapkan sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ijtihad. Ada 4 bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma, lalu ada qiyas, ketiga ada maslahah, maksalah, dan yang terakhir ada urf. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.